Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Muslimah. Saya mengajar Nopel SKI di MTS Al-Khairiyah Sidamuli yang berdomisili di Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Saya juga mahasiswa PPG Daljab 2025 batch 1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran SKI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap-siap berdoa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kita yang tercinta ini dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum dilanjutkan, Ibu akan cek dulu kehadiran semuanya. Absen dulu ya. Iya. Agni, Alpan, Dimas, Happy, Adira. M. Sotwan, Mama, Zafir, Yunita, Adira. Ayu Nabila, Devi. Adira. Ada yang sakit? Azaumu sakit? Sakit. Alhamdulillah, yang hadir hampir 100%. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum dilanjutkan, akan cek dulu kesiapan, konsentrasi, dan fokus kalian. Apabila ibu mengatakan sikut, maka harus dipegang sikut. Apabila ibu katakan sikut, pegang sikut. Kalau katakan sakit, dipegang perut. Kalau katakan sekat, ini. Kalau katakan sikat, nah diambil itu. Siap? Siap. Sikut. Sakit
belajar tentang misi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam atau pra-Islam yang dikatakan dengan zaman Jahiliyah. Mereka bukan berarti bodoh tentang pengetahuan, tapi mereka bodoh atau tidak tahu siapa yang harus disembah. Karena sebenarnya mereka itu secara fisik mereka kuat, secara pengetahuan mereka pandai bersyair dan lain sebagainya. Nah, tujuan pelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan keadaan masyarakat Mekah pra-Islam yang sudah minggu kemarin, mengidentifikasi misi dakwah Rasulullah dan bisa menguraikan bagaimana strategi dakwah dan pola dakwah Rasul di Mekah, Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai gambaran saja akan ibu kasih video. Sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai orang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan anak dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar. Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Nabi Muhammad pada Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia. Sedikit gambaran untuk kita diskusikan nanti. Ini misi dakwah Rasul SAW di Mekah. Ada apa saja? Silakan lihat di layar. 1, 2, 3. Menyampaikan tentang adanya pembalasan. 4. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah yang berlaku baik dan mulia. Juga strategi dakwah Rasul tadi yang telah disampaikan di dalam video, dan sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang silakan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang misi dakwah Nabi Muhammad. 1. Mengajarkan pertauhidan. 2. Membangun manusia berakhlak mulia. 3. Mengubah perilaku jahiliyah. 4. Menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. 5. Berlaku baik dan menjadikan manusia. Dari pembahasan yang barusan, adakah yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa dinamakan jahiliyah? Bodoh bukan berarti bodoh, tapi mereka bodoh karena tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi dan pola
Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya dong. Mengapa Rasulullah berdakwah secara bersembunyi? Mereka akan terkejut karena bertolak belakang dengan kebiasaan mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Tugas kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul dan pelindung. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam? Karena Rasul tidak hanya memimpin umat Islam saja, tetapi Rasul memimpin seluruh umat yang ada di muka bumi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar diskusi barusan dan sudah dipresentasikan di depan. Mengerti semuanya kira-kira? Bagaimana pola dakwah, bagaimana apa misi Rasul dakwah di Mekah, Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Sekedar mengingatkan atau mengecek keadaan masyarakat Mekah sebelum Rasul diutus oleh Allah dikatakan zaman jahiliyah. Apa arti jahil? Waduh, kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak mengetahui siapa yang disembah. Padahal mereka itu pintar secara pengetahuan. Adapun misi dakwah Rasul di Mekah pertama mengajarkan ketauhidan, karena orang masyarakat Mekah itu yang disembahnya apa? Berhala. Ada lagi? Matahari. Ada lagi? Sapi. Maka Rasul diutus oleh Allah untuk mentauhidkan masyarakat dan memasyarakatkan tauhid dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa paham dan mengerti dan bagaimana Rasul berdakwah. Juga hari ini kita sebagai penerus, bagaimana cara kita menyampaikan ajaran atau syariat Islam di masyarakat. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dalam pertemuan yang akan datang tentang setelah Rasul masa Khulafaur Rasyidin. Silakan ditutup dengan membacakan doa. Semoga selamat sampai rumah masing-masing.